Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan berita seru lainnya. Kabar mengejutkan. Jay Itzes jadi incaran Juventus. Harga yang ditetapkan Venezia bikin terkejut. Bursa transfer musim dingin 2025 ini ternyata menyimpan kejutan besar buat pecinta sepak bola Indonesia nih. Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang sekarang bermain untuk Venezia, tiba-tiba jadi perbincangan hangat di Italia. Kabar terbaru bilang kalau Juventus, salah satu klub raksasa Serie A, berminat buat merekrutnya. Tapi ada satu hal yang bikin transfer ini agak sulit terwujud karena harga yang diminta Venezia buat Itzes terlalu tinggi. Sebenarnya Juventus lagi pusing banget karena dua bek tengah andalan mereka, Gleison Bremer dan Juan Cabal, sedang cedera parah dengan Bremer mengalami robekan ligamen lutut anterior dalam kurung ACL. Untuk menambah masalah, Pierre Kalulu juga cedera saat Juve kalah 0-2 dari Benfica di Liga Champions. Jadi, sinyonya tua butuh banget bek tengah baru buat menutupi kekurangan itu. Pada awalnya, Juventus sudah ngincar beberapa nama besar di bursa transfer Januari ini. Kevin Danso, bek dari RC Lens, jadi pilihan utama mereka. Tapi sayangnya negosiasi dengan Lens gagal total. Nah, disinilah nama Jay Itzes mulai muncul. Kabarnya Direktur Olahraga Juventus Cristiano Giuntoli langsung menghubungi Venezia dan nanya soal kemungkinan transfer Itzes. Namun, Venezia bukan klub yang gampang diajak negosiasi. Mereka langsung memberikan harga selangit buat Itzes, 20 juta euro atau sekitar 337,78 miliar rupiah. Wow, buat sebagian orang. Harga 20 juta euro mungkin bukan angka yang terlalu besar buat klub besar Eropa. Tapi kalau ngomongin soal Jay Itzes, angka segitu jauh banget dari harga pasaran pemain ini. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Itzes saat ini cuma dihargai 3 juta euro. Ini sekitar 52,14 miliar rupiah. Jadi, harga yang diminta Venezia jelas bikin terkejut, apalagi mengingat Juventus baru aja menghabiskan banyak uang di musim panas lalu buat beli beberapa pemain seperti Teun Koopmeiners dan Douglas Luiz. Dengan situasi keuangan seperti ini, Juventus kemungkinan besar nggak bakal bisa memenuhi harga 20 juta euro yang diminta Venezia, kecuali ada cara lain buat menurunkan harga itu. Apalagi Juventus sendiri lagi nggak bisa ngeluarin uang banyak di bursa transfer Januari ini karena mereka udah banyak mengeluarkan dana di musim panas. Sebagai gambaran, mereka cuma bisa mendatangkan pemain dengan status pinjaman seperti Randal Kolo Muani dari PSG dan Renato Veiga dari Chelsea. Bahkan mereka harus membayar transfer Alberto Costa secara dicicil. Meskipun begitu, kabar ini tetap aja bikin heboh. Pasalnya, Jay Itzes yang masih muda dan punya potensi besar pasti bakal jadi kebanggaan besar buat sepak bola Indonesia kalau bisa main di klub sebesar Juventus. Itzes sendiri baru-baru ini bermain untuk Venezia pada 1 Februari 2025, meskipun sayangnya timnya kalah 2-3 dari Udinese. Tapi, walaupun hasilnya kurang memuaskan, penampilan Itzes sebagai kapten tetap jadi sorotan. Sekarang, tinggal nunggu apakah Juventus bisa menyelesaikan masalah harga ini dengan Venezia, atau kalau ada jalan lain yang bisa membuat transfer ini jadi kenyataan. Bursa transfer musim dingin di Italia masih buka sampai 3 Februari 2025, jadi masih ada sedikit waktu buat Juve mencari solusi. Tapi yang pasti, walaupun saat ini harga yang diminta Venezia terbilang sangat tinggi, cerita ini udah cukup bikin pecinta sepak bola Indonesia merasa bangga karena ada pemain kita yang jadi incaran klub sebesar Juventus. Jadi, tetap pantengin terus perkembangan kabar ini. Siapa tahu ada kejutan besar lagi yang bisa bikin kita semua kaget. Sepertinya cerita ini masih jauh dari selesai dan siapa tahu Jay Itzes bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang sukses berkarir di klub raksasa Eropa kayak Juventus. Tapi, tetap aja, harga 20 juta euro bakal jadi penghalang besar, kecuali ada negosiasi lain yang bisa bikin Juve dan Venezia mencapai kesepakatan. Let's hope for the best ya! Strategi gila Alex Pastor hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia bisa bikin kejutan. Piala Dunia 2026 udah makin dekat dan timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan besar saat ketemu Jepang di kualifikasi zona Asia. Jepang yang lagi on fire dan udah berada di puncak grup C nggak bisa dipandang sebelah mata.
Tapi pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor siap dengan strategi jitu buat ngasih perlawanan sengit ke Samurai Biru. Jepang emang kuat banget dengan penguasaan bola yang keren dan serangan cepat yang bisa bikin tim manapun kewalahan. Tapi jangan salah, Indonesia juga punya potensi buat bikin kejutan. Nih, gue bakal bahas beberapa strategi yang mungkin bakal dipakai Alex Pastoor buat ngalahin Jepang. 1. Serangan balik cepat yang mematikan. Jepang dikenal dengan penguasaan bola yang oke banget, tapi itu bisa jadi kelemahan kalau Indonesia bisa manfaatin serangan balik yang cepat. Pastoor kemungkinan bakal ngandelin pemain-pemain sayap cepat kayak Witan, Sulaman, dan Egy Maulana Fikri buat ngeksploitasi ruang kosong yang ditinggalin Jepang. Kalau Jepang terlalu fokus nyerang, Indonesia bisa langsung nyerang balik dengan cepat dan kasih tekanan ke pertahanan Jepang. Yang pasti formasi kompak bakal jadi kunci. Indonesia bakal main rapat nunggu momen yang pas buat serangan balik supaya nggak kebobolan duluan. Kalau bisa, serangan balik ini harus dimaksimalin banget supaya bisa ngasih tekanan maksimal ke Jepang. 2. Pertahanan kuat dan taktik disiplin. Jepang punya pemain yang super berbahaya di lini serang kayak Takumi Minamino dan Daichi Kamada. Mereka bisa bikin masalah besar kalau Indonesia nggak hati-hati. Nah, Pastoor bakal pastiin lini pertahanan Indonesia tetap solid. Formasi 4-4-2 atau 4-3-3 dengan 2 gelandang bertahan bakal penting banget buat nutup ruang di tengah dan ngerepotin pergerakan pemain Jepang. Pemain belakang kayak Fahrudin Arianto dan Rachmat Irianto juga bakal jadi penjaga utama. Pastoor bakal ngebangun komunikasi yang solid antar lini belakang, gelandang, dan penyerang supaya nggak gampang kebobolan. Semuanya harus kerja sama, nggak boleh ada celah sedikit pun. 3. Penguasaan bola dan transisi cepat. Tantangan besar buat Indonesia adalah ngontrol penguasaan bola dari Jepang. Walau Jepang lebih dominan dalam hal penguasaan bola, Indonesia bisa bikin mereka kewalahan dengan transisi cepat. Pemain-pemain kayak Marcelino Ferdinand yang punya kemampuan distribusi bola yang keren bakal penting banget buat nyerang dan bertahan dengan cepat. Yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai Indonesia terlalu lama mainin bola tanpa bikin peluang. Jika kehilangan bola, transisi harus cepet banget, jangan sampai Jepang keburu nyerang. Dengan transisi cepat, Indonesia bisa kasih tekanan balik ke Jepang yang kadang bisa lengah. 4. Set piece jadi senjata rahasia. Set piece bisa jadi senjata maut buat Indonesia. Jepang mungkin jago dalam penguasaan bola, tapi mereka kadang rentan saat menghadapi bola mati. Jadi, Pastoor bisa banget manfaatin pemain dengan kemampuan bola mati, seperti Stefano Lillipali atau Ricky Kambuaya buat bikin ancaman dari tendangan bebas, atau sepak pojok. Umpan silang yang akurat dan tembakan bebas yang tepat bisa jadi cara buat ngegoyang pertahanan Jepang yang kadang rapuh saat menghadapi set piece. Jadi, setiap peluang bola mati harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. 5. Mentalitas tinggi, jangan takut bersaing, jangan sampai pemain Indonesia merasa takut atau nggak percaya diri meskipun lawan yang dihadapi lebih unggul. Mentalitas yang kuat bakal jadi penentu. Pastoor harus pastiin para pemainnya punya rasa percaya diri yang tinggi dan nggak minder sama Jepang. Selain itu, penting banget buat menciptakan atmosfer positif di ruang ganti. Pastoor bakal ngebangun semangat juang tinggi, jadi para pemain bisa tampil maksimal tanpa ragu. Karena siapa tahu kalau Indonesia bisa ngegulung Jepang dengan kejutan yang gak mereka duga. 6. Adaptasi dan evaluasi taktik selama laga. Jepang bukan tim yang gampang dibaca dan mereka sering banget mengubah taktik di tengah pertandingan. Nah, Pastoor harus siap dengan strategi cadangan. Kalau Indonesia keteteran, Pastoor bisa aja melakukan perubahan dengan memasukkan pemain yang lebih ofensif kayak Dendi Sulistiawan atau Irfan Jaya untuk ngasih kecepatan ekstra. Tapi, kalau Indonesia unggul, Pastoor harus fokus ngelindungin keunggulan dengan pertahanan yang solid. Semua keputusan ini harus diambil dengan cepat dan Pastoor harus punya rencana matang buat berbagai situasi. Kesimpulan, menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan tugas mudah buat Alex Pastoor dan timnas Indonesia. Tapi dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, Indonesia punya kesempatan buat ngasih perlawanan sengit. Serangan balik cepat, pertahanan solid, set piece yang mematikan, dan mentalitas yang gak gampang menyerah jadi kunci utama buat bikin kejutan. Jepang emang tim kuat, tapi Indonesia gak boleh takut. Dengan kerja keras dan strategi matang, bukan gak mungkin kalau timnas Indonesia bisa ngeguncang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kluivert tiba bareng asistennya, timnas Indonesia siap gas kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar terbaru datang dari timnas Indonesia nih, guys. Patrick Kluivert akhirnya sudah sampai di Jakarta pada Sabtu dalam kurung 1/2 malam barengan dua asistennya, Gerald Vandenburg dan Denny Lanzaat. Mereka datang tepat setelah Alex Pastoor yang udah lebih dulu nyampe di Jakarta pada siang hari yang sama. Momen kedatangan Kluivert kali ini nggak seheboh kedatangan pertama dia pada Januari lalu waktu dia diumumin jadi pelatih baru timnas Indonesia. Tapi meskipun nggak ada keramaian, kedatangan Kluivert dan asistennya pastinya jadi sinyal kalau persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal semakin intens. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Kluivert yang pakai jaket hitam terlihat santai berjalan keluar bareng dua asistennya sambil menuju mobil dengan pengawalan dari petugas. Sementara itu, Vandenburg dan Lanzaat juga nggak ketinggalan membawa koper mereka, siap menyambut tantangan besar yang ada di depan. Kabar Pastoor tiba di Jakarta ngomongin soal Alex Pastoor, pelatih asal Belanda yang jadi asisten Kluivert. Dia juga udah tiba di Jakarta lebih dulu dan langsung nge-upload foto atap Stadion Gelora Bung Karno dari kamar hotelnya di Senayan. Pastoor ini baru pertama kali datang ke Indonesia, jadi dia pasti excited banget buat melihat langsung atmosfer sepak bola di tanah air. Sebelumnya, Pastoor nggak bisa hadir saat Kluivert diperkenalkan di Jakarta karena dia belum sempat datang. Sekarang, mereka berdua sama-sama siap membangun tim yang solid buat timnas Indonesia. Persiapan timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain, timnas Indonesia udah harus siap-siap menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, guys. Di bulan Maret nanti, mereka bakal melawan Australia dalam kurung 20 Maret dan Bahrain dalam kurung 25 Maret. Untuk itu, Kluivert udah siap bahwa tim Garuda ini meraih hasil maksimal. Harapannya sih Indonesia bisa ambil 4 poin dari 2 laga itu supaya peluang lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar. Yang menarik, Kluivert baru-baru ini juga mengumumkan daftar 29 pemain yang dipanggil untuk laga tersebut. Satu yang jadi sorotan, Kluivert bakal manggil lebih banyak pemain daripada pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Soalnya ada 4 pemain keturunan yang kemungkinan bakal dipanggil untuk memperkuat tim. 2 di antaranya udah pasti, yaitu Ole Romenyi dan Jairo Riedewald yang udah menjalani proses naturalisasi. Kiper dan penyerang baru? Nah, kabar menarik datang dari 2 pemain lain yang juga kemungkinan bakal dinaturalisasi, Emil Audero, kiper jagoan yang main di Serie A, dan Mauro Zijlstra, penyerang muda yang bisa jadi tambahan kekuatan lini depan. Emil Audero bahkan udah sempat foto bareng Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di bulan April 2024, jadi kayaknya kedatangan dia ke Indonesia tinggal menunggu waktu. Begitu juga Mauro Zijlstra yang udah ngomong akan dinaturalisasi setelah Piala Asia U-Strip 20 2025 selesai. Kalau 2 pemain ini jadi bergabung, bisa jadi Indonesia punya opsi yang lebih banyak di posisi kiper dan penyerang. Daftar 29 pemain timnas Indonesia berikut ini. Nih, prediksi daftar 29 pemain yang kemungkinan dipanggil Kluivert untuk laga kontra Australia dan Bahrain: kiper Maarten Paes, Emil Audero, Hernando Aribak J. Itzas, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdon, Elkan Bagot, Saine Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari Gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, Ricky Kambuaya, Eliano Reijenders, Mark Klok depan Ragnar Orotmangoen, Mauro Zijlstra, Rafael Struijk, Ole Romenyi, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sanantana. Buat kalian yang udah nggak sabar nungguin pertandingan seru Indonesia lawan Australia dan Bahrain, bisa dibilang Kluivert dan timnya bakal ngandelin kombinasi pemain muda berbakat plus pengalaman pemain naturalisasi yang siap memperkuat lini depan dan belakang. Target Kluivert 4 poin dari 2 laga. Target Kluivert jelas, yaitu meraih 4 poin dari 2 laga. Itu berarti Indonesia butuh minimal 1 kemenangan dan 1 hasil imbang untuk tetap menjaga peluang mereka menuju Piala Dunia 2026. Jadi kalian pasti udah bisa bayangin kan betapa pentingnya 2 pertandingan itu buat masa depan sepak bola Indonesia. Apakah timnas Indonesia bisa menantang Australia yang kuat dan Bahrain yang juga nggak mudah dikalahkan? Kita tunggu aja bagaimana strategi Kluivert dan para asistennya bakal menanggapi tantangan ini.
Pokoknya guys, nggak ada yang lebih seru selain menyaksikan timnas Indonesia berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga saja dengan datangnya Kluivert dan tim pelatih baru ini, kita bisa terus optimis dan menyaksikan perkembangan positif dari tim kita.